ya. Izin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Kak Devi. Saya mentor yang akan membersamai adik-adik dalam kegiatan belajar bareng untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Nanti, mari kita kerjakan bersama-sama. Adik-adik bisa bantu Kak Devi untuk mengerjakan soal-soal berikut ya. Saya lebih suka belajar bersama siswa-siswa yang aktif daripada siswa yang hanya mendengarkan. Gitu. Oke, soal nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Danau untuk semua. Di hutan ada sebuah danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi, air danau menjadi kotor karena Rino, si badak, berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum. Namun, mereka takut menegur Rino karena badannya besar dan berjula. Mereka diam 1000 bahasa. Rino malah merasa bangga karena jadi pusat perhatian. Esoknya, Rino masih berendam. Binatang-binatang makin kehausan. Aduh, bagaimana ini? Ujar Bani si kelinci. Hewan lain juga mulai gelisah. Binatang-binatang hutan pun berkumpul dan bermusyawarah. Hari si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Setuju, semua binatang berteriak antusias. Ucil menemui Rino. Selamat siang. Maaf mengganggu Tuan, ada kabar penting. Kata Ucil dengan lembut. Rino segera bangun. Ia merasa tersanjung dengan ucapan Ucil. Kabar penting? Cepat bicara, kata Rino. Hamba kasihan kepada Tuan. Badan besar berendam di danau kecil. Tidak pantas, Tuan. Oh iya, ada makhluk yang menutup jalan air supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita. Dia makhluk gaib, lanjut Ucil. Rino mengerutkan dahinya. Percayalah Tuan, uju Ucil. Rino segera berjalan menuju pohon nangka. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain bergantian datang untuk minum air danau. Rino selesai mengawasi pohon nangka. Ia kembali menuju danau. Sementara, binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Soal nomor 1. Nanti saya bisa dibantu ya untuk menentukan jawaban. Sebentar. Siapa yang mengusulkan untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Nah, coba saya pilih ya. Saya pilih siswanya ya. Salah tidak apa-apa. Bunda sekolah. Kak Gibran. Libur. Kak Gibran, bisa bantu saya menentukan jawaban nomor 1? Besok sekolah. Belum. Belum.
Oke, coba kita cek. Di hutan ada sebuah danau yang tempat segala binatang minum seperti badak, ada malamnya yang bisa minum. Oke, di sini yang ditanyakan adalah siapa hewan yang mengusulkan, meminta bantuan. Oh, siapa yang mengusulkan untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Kita cari di teksnya. Oh, ini ada di kolom ini. Nah, seret. Nah, di sini tertulis Hari si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Jadi jawabannya adalah yang dadu. Hari. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oke, mereka diam 1000 bahasa. Apa arti diam 1000 bahasa pada teks fabel tersebut? Yang A, para binatang di hutan tidak mampu melakukan sesuatu. Diam 1000 bahasa ya. Yang B, semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. Kemudian yang C, penghuni hutan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang dadu, binatang-binatang di hutan tidak mengetahui masalah yang terjadi. Coba kita cari di teksnya. Diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa itu ada di mana ini? Oh, ini ada di paragraf pertama. Ini. Mereka diam 1000 bahasa. Oke, di hutan ada sebuah danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi, airnya menjadi kotor karena Dino si badak berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum, namun mereka takut menegur Dino karena badannya besar dan berjuang. Mereka diam 1000 bahasa. Oh, mereka takut untuk menegur karena Rino itu badannya besar dan berjulang. Oke, sekarang kita kembalikan ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Tidak berani menegur ya. Kalau yang C, penghuni hutan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, itu salah. Oke, C salah. Kemudian yang dadu, binatang-binatang di hutan tidak mengetahui masalah yang terjadi. Yang dadu ini juga salah. Jadi jawabannya Mas. Sudah. Chaos banget sih. oke. B. Jadi jawabannya 96 orang. kalau bukan yang A, berarti B. Coba. B. Para hutan tidak mampu melakukan sesuatu. B, Kalau Kak. yang B, coba sebentar. B. Semua binatang di hutan. Sebentar, sebentar ya.
Suaranya putus-putus pas ngelag. Ya, sebentar ya. Tolong yang coret-coret, kalian boleh coret-coret, tapi nanti ketika ketika kita mengerjakan bareng-bareng. Oke? Jangan dicoret-coret dulu ya. Ini coba saya hapus dulu coretannya. Jangan coret-coret dulu ya. Oke? Supaya kita belajarnya nyaman. Oke. Berarti jawabannya tadi kalau bukan A, ya B. Kalau yang A, para binatang hutan tidak mampu melakukan sesuatu. Yang B, semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. Nah, tapi di teks tadi, penghuni hutan itu diam 1000 bahasa karena mereka tidak berani menegur si, siapa tadi namanya, si badak, karena dia badannya besar, Orino, karena badannya besar. Oke, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang B, nomor 3 bebek ya. Nomor 2 B. Iya kan? Oke, sekarang nomor 3. Tolong, tolong jangan dicoretin dulu ya. Oke, sabar dulu, sabar. Nomor 3. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Ucil pada setiap cerita? Yang A, Tita memberi ide cemerlang yang dapat dilakukan oleh teman-teman di kelas. Ini yang dilakukan oleh Sesuai. Ucil. Sesuai dengan U. Sesuai dengan Iya, H. oke, sebentar ya. Yang B, Jani Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas kepada dirinya. Itu bahasa itu. Ada. Kemudian yang C, Nina bertanggung jawab Maaf, Bu, tapi dalam suaranya menjalankan. hilang-hilang plus putus-putus. Oke, Nina bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Ucil, kita cek apa peran Ucil di sini. Oh, Ucil itu si kancil ya. Kan Harimau tuh yang Rino. Rino enggak? Rino itu kan dia si badak. Kemudian Yang Hari itu si pengasih harimau. saran adalah Hari. Oke, Ucil itu si A, A, kancil. A. Iya. Jadi Ucil di sini itu yang yang berperan memberikan solusi kepada teman-temannya. Oke, kita kembalikan lagi. Dia memberikan solusi, memberikan ide. Berarti nomor 1 itu sesuai. Nomor 1 sesuai. Kemudian yang B, Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas kepada dirinya. Oke, karena ini bersangkutan dengan ide, maka coba kita cek. Kita cek di sebelah sini. Hmm, selamat siang, maaf mengganggu Tuhan, ada kabar penting. Rino mengerutkan dahinya, percayalah Tuhan, bujuk Ucil. Rino berjalan, oke.
Berarti di sini jawabannya adalah sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Begitu ya. Sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Oke, sebentar ya. Ditunggu dulu. Oke, sekarang kita kembali ke nomor 4. Oke, sebentar ya. Nomor 4. Hewan pemakan daun apa itu? Hewan bisa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanan mereka. Karnivora, hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora adalah singa. Selanjutnya herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Sapi adalah contoh hewan herbivora. Terakhir, hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan seperti beruang. Dari kelompok herbivora, ada hewan yang hanya makan daun saja. Mereka disebut folivora. Hewan folivora banyak makan daun untuk hidup. Namun, daun itu susah untuk dicerna, apalagi kalau sudah tua. Kadang-kadang, daun juga mengandung zat yang bisa berbahaya. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya, panda yang makan daun bambu. Ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Mereka tinggal di hutan dan sangat bergantung pada daun untuk dimakan. Karena itu, hewan tempat mereka tinggal harus dijaga supaya mereka bisa terus hidup. Soal nomor 4, apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi berikut? Oke, Suaranya putus-putus. Koala dan panda, Kak. pinter, koala dan panda. Oke, yang suaranya putus-putus, mungkin bisa zoom di teras rumah mungkin. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Yuk disimak betul-betul. Nomor 5. Lima ya, Sa. Mana yang sesuai untuk
untuk menggambarkan informasi pada teks tersebut. Oke, kita cek. Paragraf pertama, hewan bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, berarti A, B, C, D sama semua ya. 3 kelompok utama hewan berdasarkan makanannya. Sekarang kita cek yang kedua. Dari kelompok herbivora, ada hewan yang hanya makan daun saja. Kita cek. Cek lagi ke atas. Ada hewan, mereka disebut folivora. Hewan folivora hanya Enggak makan salah, daun aku untuk nomor hidup. 3. Cara hewan folivora mencerna daun. Pengertian hewan folivora. Oke. Oke, pengertian hewan folivora. Berarti jawabannya kalau bukan yang cacing ya dadu. Oke, kita naik lagi ke atas. Paragraf yang ketiga. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Oh, berarti ini jawabannya yang dadu, Kak. Cara hewan folivora mencerna daun. Kemudian kita pastikan lagi di paragraf keempat. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Oke, cocok ya berarti ya. Yang dadu. Sekarang kita berlanjut ke soal nomor 6. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf 3? Paragraf ketiga Izin 1, 2, 3. menjawab yang B, pembagian hewan berdasarkan makanan mereka. Oke, sebentar. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Punya cara khusus. Berarti di sini jawabannya nomor 6 adalah yang C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Oke. Sekarang kita lanjut soal yang ketujuh. Kentus yang sombong. Oke. Di tengah padang rumput terdapat kolam. Kolam itu dihuni banyak katak. Kentus adalah anak katak yang paling besar dan kuat. Dia merasa tidak terkalahkan. Suatu pagi, Kentus melompat di padang rumput. Ada seekor anak lembu. Ia sedang bermain dan berlari-lari. Anak lembu itu menjulurkan lidahnya untuk makan. Anak lembu itu anak Bulat. sapi. Lidahnya mengenai kentus. Kentus melompat. Berani makhluk ini mengusikku, kata kentus sembari berjalan ke tepi kolam. Kentus, mengapa kamu terengah-engah? Tanya Naka. Wajahmu terlihat pucat, kata Tata. Lihatlah di padang rumput itu. Makhluk itu sangat sombong. Ia tadi hendak menelanku, kata Kentus dengan napas terengah-engah. Koko, kakak Kentus menjelaskan. Makhluk itu anak lembu. Anak lembu tidak jahat. Lembu tidak makan katak. Ia hanya makan rumput. Aku tidak percaya. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendang olehnya. Jawab Kentus menggebu-gebu. Koko hanya diam mendengar adiknya berbicara. Aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku. Lanjut Kentus dengan bangga. Kamu tidak akan dapat menandingi lembu itu. Perbuatan kamu berbahaya, kata Koko. Kentus menggembungkan tubuhnya. Perutnya membesar secara berlebihan. Tiba-tiba ia jatuh lemas. Perutnya terasa sakit. Perlahan-lahan ia mengempiskan tubuhnya. Akhirnya
Tubuh Kentus kembali ke ukuran semula. Kentus, kamu tidak apa-apa? Tanya Koko. Aku Iya, Mak. baik-baik saja. Maafkan aku, Kak. Aku tidak mendengar kata-katamu, kata Kentus sembari menunduk. Oke, sekarang soal nomor 7. Apa yang dijelaskan Koko tentang anak lembu? Ayo, siapa yang Anak bisa? lembu tidak jahat dan lembu tidak makan kata. Oke, anak lembu itu tidak jahat. Yang kotak kedua, Lembu tidak pernyataan jahat kedua, sama sama lembu tidak lembu itu makan. tidak makan kata. Kalau yang pernyataan pertama, makhluk itu sangat sombong, itu siapa yang bicara seperti itu? Kentus. Kataknya. Kentus itu. Dia yang cerita ke Kentus. kakaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Apa kejadian yang membuat Kentus merasa menyesal? Ayo, apa jawabannya? Siapa yang bisa bantu? Lembu tidak jahat. Lembu itu tidak makan kata. Kentus mengembang. Hingga jatuh lemas. Yang Kentus mana? mengembang terlalu besar sehingga jatuh lemas. Iya, ini di akhir cerita ya. Jadi Kentus itu dia apa ya? Dia menunjukkan menunjukkan sisi lainnya dia, bahwa aku pun bisa melawan si lembu. Nah, akhirnya dia mengembungkan perutnya. Ternyata dengan dia mengembungkan perutnya, justru dia terengah-engah, padahal dia sudah ditegur oleh kakaknya. Oke. Jatuh lemas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-9. Amel telah membaca cerita tersebut. Ia merasakan beberapa reaksi saat membacanya. Bagaimana reaksi Amel saat membaca akhir cerita tersebut? Oke, yang pertama, terharu karena Kentus mau mengakui kesalahannya. Benar atau salah? Benar. Benar Benar. ya. Benar. Oke, Benar. Benar. kita Benar. itu Kentus itu kesalahan yang pertama adalah dia dia Benar. mengira bahwa lembu akan memakannya. Yang kedua, dia mengembungkan perutnya. Jadi Oke. semakin parah. Sekarang yang pernyataan yang B. Bahagia karena Kentus berbaikan dengan anak lembu. Diceritakan Salah. tidak bahwa Salah. salah Salah. ya, dia tidak di cerita itu tidak menceritakan. Sekarang yang C. Salah. Antusias karena Kentus bisa membuktikan kekuatannya. Tapi pada akhirnya dia terengah-engah. Salah. 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 Oke, salah ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Oh benar, salah, salah. Benar. Oke, Salah. Salah. sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Sebentar, ditunggu dulu. Jangan coret-coret ya. Kalau ada siswa yang coret-coret itu, nanti itu mengganggu kenyamanan teman-temannya belajar, oke? Jawabannya tadi itu apa tadi? Benar salah-salah ya kalau nggak salah. Ayo sekarang fokus semua, kita lanjut soal nomor 10. Jadi supaya nanti tidak ada yang tanya. 8 Agustus 1969. Dear sahabatku Jill Carter, saat kau membaca ini, aku sedang liburan bersama Nauren. Aku baru menyelesaikan rapat terakhir dengan tim pendaratan Apollo 11. Seperti yang pernah kuceritakan kepadamu,
Aku memimpin tim penyusun kode pemrograman komputer untuk pesawat itu. Pada 20 Juli lalu, Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Kamu pasti tahu itu. Hari-hari itu sangat menegangkan. Komputer sempat mengirim pesan salah. Itu terjadi saat astronot Neil Armstrong dan Edwin Aldrin hampir gagal mendarat di bumi. Untungnya, aku telah menyusun banyak kode di komputer pesawat itu. Aku melakukan itu agar mereka fokus pada misi utama dan tetap bisa mendarat. 4 hari kemudian, mereka kembali dengan selamat ke Samudra Pasifik. Neil sempat bercerita sebelum rapat. Bulan sangat dingin, lebih dari kutub utara. Permukaannya penuh kawah, tanpa angin dan cuaca. Neil dan Edwin membawa pulang pasir bulan untuk diteliti. Tak ada makhluk yang mereka temui. Aku bersyukur kode-kodeku bisa mengantar manusia ke bulan. Semoga suatu hari bisa juga ke Venus. Lauren menitipkan salam untukmu. Dia bilang matamu seperti bintang Polaris yang ia lihat lewat teleskop pemberianmu. Salam hangat, Margaret Hamilton. Yuk, soal nomor 10. Fokus. Dalam teks terdapat kalimat hari-hari itu sangat menegangkan. Makna kata menegangkan dalam kalimat tersebut adalah, Membuat ayo, kalau tidak salah nomor 10 coba toh. Dia itu menegangkannya karena apa? membuat suasana menjadi serius dan penuh ketakutan. Coba. Hmm. Oh, hari-hari itu sangat menegangkan karena komputernya mengirim pesan yang salah. Oke, kalau pesannya salah, bisa-bisa astronotnya tidak bisa ini mendarat ke bulan, mendarat ke bumi. Oke, berarti karena itu ya, kalau tidak bisa mendarat, ya masa dia mau tinggal di luar angkasa terus? Oke, menegangkan. Siapa yang bisa jawab? Nomor 10. Itu seperti Membuat membuat suasana menjadi serius dan penuh ketakutan. C. Menimbulkan rasa khawatir karena yang genting. Oke. C. Sabar. Membuat orang Sabar. membuat suasana menjadi serius dan penuh ketakutan. Oke, sekarang kita kaji satu-satu ya. Saya hapus dulu jawabannya karena saya belum menjawab. Oke. Yang A membuat orang terus waspada dalam bekerja. Tapi yang dimaksud di sini menegangkan itu karena ini menyangkut nyawa dua astronotnya. Kalau sekedar waspada, tidak akan semenegangkan itu. Oke, berarti yang pertama tidak ya. Yang kedua, menyebabkan orang kehilangan fokus saat bekerja. Loh, ini malah lebih fokus karena komputernya mengirimkan pesan yang salah. Oke. Sekarang yang C, membuat suasana menjadi serius dan penuh ketakutan. Tetapi di sini menegangkan, di sini tuh dalam arti bukan bukan ketakutan ya. Kalau ketakutan di sini kan lebih ke terancam, merasa situasinya itu mengancam gitu. Ini lebih ke yang dadu. Jadi menimbulkan rasa khawatir karena situasi yang genting. Kenapa kok genting? Karena astronotnya dikhawatirkan tidak bisa mendarat kembali lagi ke bumi.
Gitu. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 11. Ayo fokus lagi. Surat membahas peran kode komputer dalam misi Apollo 11. Manakah pernyataan yang mendukung ide utama tersebut? Oke, Halo, aneh. Dewi Ramsi. nomor 10 tadi kayaknya ada yang mau tanya ya. Apa tadi? Sebentar saya baca dulu komentarnya. Oh, kok nggak ada ya? Oh, Kak, genting itu apa? Genting itu yang menegangkan. Kalau ketakutan itu, takut itu lebih ke takut akan dirinya sendiri. Tapi kalau genting, itu menyangkut sebuah situasi. Tidak hanya diri dia takut akan dirinya sendiri, tapi juga takut dengan keadaan. Nah, itu genting. Sekarang nomor 11. Surat membahas peran kode komputer dalam misi Apollo 11. Manakah pernyataan yang mendukung ide utama tersebut? Yang pertama, kode komputer mengantar para manusia ke bulan dan Venus. Dia ke bulan saja, tidak ke Venus. Oke, salah ya. Kemudian yang C, Saya yang B, kode komputer dibahas dalam rapat setelah misi utama selesai. Loh, lawang kejadiannya waktu itu kok. Mbak Yo malah gimana itu? Jadi jawabannya kalau tidak C ya D. Coba kita tengok lagi teksnya. Hmm, 4 hari kemudian aku melakukan itu agar fokus dan misi utama tetap bisa mendarat. Oke. Tetap bisa mendarat tapi 4 hari ya. yang bertanya apakah soalnya Oke. Ini jawabannya antara yang C atau dadu. Kalau yang C, kode komputer membuat astronot dapat mendarat dengan aman. Tapi, coba C. Mm-mm. jawaban nomor Lebih kecil ya. Pada akhirnya kan dia bikin kode komputer yang banyak. Ternyata salah satunya bisa. Akhirnya bisa mendarat tapi waktu 4 hari. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 12. Pengalaman Margaret Hamilton mengandung pelajaran hidup. Apa pelajaran penting yang dapat diambil dari suratnya? Coba. Yang A, ketelitian bekerja sangat penting agar tidak terjadi kesalahan. Kira-kira benar atau salah nomor 12? Yang pertama, benar. ketelitian bekerja, benar ya. Kalau ketelitian membahayakan nyawa ini. Kemudian yang B, bekerja di proyek luar angkasa dapat memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain. Salah, karena di surat itu dia menceritakan pengalaman yang menghadapi situasi genting itu. Oke, salah ya. Dia tidak berisi motivasi atau mengajak orang untuk menjadi astronot. Sekarang yang C, tanggung jawab terhadap tugas membuat seseorang tetap fokus. Benar. 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 Oke.
Kita lanjutkan ke teks bacaan selanjutnya. Oke, yuk fokus yuk. Cara membuat magnet kulkas dari mainan hewan plastik. Apakah kamu punya mainan hewan plastik bekas? Ternyata mainan bekas bisa dimanfaatkan kembali. Yuk, ikuti petunjuknya. Oh, ini kreatif nih. Bahan dan alat. Mainan hewan plastik, lalu cat semprot, lalu ada tanah liat, gunting atau cutter, lem tembak, lalu ada juga magnet. Langkah pembuatan. Potong mainan hewan menjadi 2 bagian. Pastikan meminta bantuan orang dewasa ya untuk keamanan. Yang Tapi kedua, suaranya hilang-hilang. hilang-hilang. Yang kedua, periksa bagian-bagian mainan. Jika ada bagian yang berlubang, isilah dengan tanah liat. Yang ketiga, warnai mainan hewan dengan cat semprot agar menarik. Namun, kamu juga boleh melewati langkah ini. Yang keempat, tempelkan magnet pada bagian yang rata dengan lem tembak. Tunggu beberapa menit hingga lem mengering. Magnet kulkas dari mainan hewan sudah siap ditempeli. Oke, sekarang soal nomor 13. Berdasarkan teks, benda yang umum digunakan dalam kerajinan adalah. Yang D. Berdasarkan teks ya. D. Benda yang umum. Ini benda ya. Benda. Kerajinan. Benda yang umum. Gunting. Sebentar. A. Ini benda ini berarti bisa mencangkup bahan, bisa mencakup alat ya. Kalau magnet bukan, ini termasuk khusus ini. Cat semprot, ini juga jarang-jarang. Oke, mainan plastik, apakah ini umum digunakan untuk kerajinan? Tidak ya. Oke, karena di sini tulisannya adalah benda, maka kita bisa menyimpulkan ini sebagai bahan atau alat. Maka jawabannya adalah yang dadu. Gunting. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Langkah kedua mendukung tujuan utama teks karena langkah kedua mendukung. Coba kita cek langkah kedua ini apa? Menutup lubang agar magnet bisa menempel. Periksa bagian-bagian mainan. Jika ada bagian yang berlubang, isilah dengan tanah liat. Oh, oke. Menutup bagian yang berlubang dengan tanah liat ya. Tujuannya adalah, jawabannya bisa lebih dari satu. Coba. Oke. Kira-kira yang pernyataan pertama ini mendukung tujuan teks tidak? Mendukung. Mendukung ya. Karena ditutupi tanah liat supaya rapi. Kemudian memudahkan anak mewarnai mainan hewan. Tidak. Oke. Kemudian yang pernyataan ketiga, menutup lubang agar magnet bisa menempel. Termasuk Betul. ini. Nanti pada akhirnya kan dilem tembak. Oke. Ya. Sekarang nomor 15. Mengapa mainan hewan dibagi menjadi 2 bagian? Oh, dibagi menjadi 2 ya.
Coba. Halo, Kenapa? Jadi mengapa jawabannya mainan? cuma satu ini. Hmm, Oh, menjadi dua bagian. Coba kita cek. Kita cek di teksnya. Kenapa kok dibagi menjadi dua? Oh, dibagi menjadi dua. Potong mainan hewan menjadi dua bagian. Jawabannya cuma satu loh Kak, ini yang nomor 15 itu. Dia bulat, bukan kotak centang. Jadi dia pilihan ganda. Potong mainan hewan menjadi dua bagian. jawabannya B. Jawabannya Oke, B. oke, B. coba. BK. Mm-mm. Jawabannya BK. Bagi menjadi dua. Jawabannya. Oh, karena ini ya, karena ada magnetnya tadi ya, ditaruh di tengah-tengah. Kalau berarti jawabannya nomor 15 adalah yang B, bebek. Hmm, oke. Sekarang kita lanjut ke teks berikutnya. Nomor 16. Air putih atau air mineral? Kira-kira beda tidak ya? Air adalah kebutuhan penting bagi kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti meminumnya setiap hari untuk tetap sehat. 15 bebek. Setiap orang pasti meminumnya setiap hari untuk tetap sehat. Aku mau Air mineral dan air putih berbeda. ini dong, bukan Apa ini. penjelasannya? Warna Beda air putih dan air mineral. enggak ada pelajarannya. Walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, Kak. air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses pengelolaan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari Pak sungai, Duding, Pak Duding. danau, sumur, atau dari keran rumah. Yang kedua harus direbus dulu sebab terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau hewan. Kemudian pH-nya antara 5 sampai 7,5. Nah, kandungan natrium dan katrium membantu sistem metabolisme tubuh, lalu menyerap dan mengedarkan vitamin dalam tubuh. Sedangkan air mineral diambil dari sumber mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. pH airnya lebih tinggi daripada air putih, antara 6 hingga 8,5. Kandungannya ada beberapa. Yang pertama, potasium, bantu fungsi ginjal. Lalu magnesium, menjaga tekanan darah normal, tingkatkan kesehatan tulang, bantu kinerja otot. Kemudian ada elektrolit, cegah dehidrasi. Kemudian ada sulfat, mencerna makanan untuk lebih baik. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 16. Ayo fokus lagi yuk. Apa fungsi kandungan elektrolit yang dimiliki oleh air mineral? Nomor 16. Bantu Siap. mencegah dehidrasi. Oke, coba kita cek. dehidrasi, Seperti C, elektrolit. Oh iya betul, mencegah dehidrasi. Jadi jawaban nomor 16 adalah yang C.
Lanjut nomor 17. Mengapa air putih lebih cocok untuk dikonsumsi setiap hari? Air putih ya, Yang C. bukan air mineral. Mengapa air putih lebih cocok? Katanya kandungan air putih lebih banyak. Coba kita cek apakah benar kandungan air putih ini lebih banyak. Kandungan air putih ini ada 2, sedangkan kandungan air mineralnya ada 4. Berarti yang B ini melalui proses B ini yang B ini kurang tepat. Salah. Sekarang yang C. Pengelolaan air putih melalui proses alami. Pengelolaan air putih melalui proses alami. Coba. Melalui proses alami. Alami di sini itu keduanya alami. Sekarang yang dadu. Kandungan pH dalam air putih lebih tinggi. Salah, kandungan pH-nya lebih tinggi yang air mineral. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Sumber air putih mudah ditemukan. Karena air mineral itu rata-rata dia ada di sumber pegunungan vulkanik. Sedangkan tidak setiap daerah itu ada gunungnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Mengapa kata beda pada judul infografis berwarna oranye? Yang A. Menekankan pokok utama yang ingin disampaikan dalam infografis. Betul atau salah yang A? Betul. betul. Nah, di situ teksnya memang bertujuan untuk membedakan antara air putih dan air mineral. Kemudian yang B, menonjolkan informasi penting yang sedang dibahas dalam teks. Topiknya memang membedakan. Betul ya? Berarti benar. Sekarang yang C, menyesuaikan warna yang mungkin akan disukai pembaca infografis. Benar. Ini tidak ini. Tidak semua, siapa tahu pembacanya suka warna pink. Berarti tidak valid ya. Benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, antri dong. Coba apa ini? Apakah dia meminta kita untuk disiplin ketika mengantri? Tertib. Tia dan Devi sedang berada di berada di toko buku Gemar. Mereka mencari buku pelajaran. Setelah menemukan buku yang dicari, mereka menuju ke kasir. Mereka menempati urutan ke-5 dan ke-6. Tak lama kemudian, ada orang yang mengantre di belakang mereka. Mereka sabar menunggu giliran membayar di kasir. Namun, tiba-tiba seorang pemuda berjalan ke antrean paling depan. Tentu saja, orang-orang yang sudah mengantre lebih dulu memprotes. "Tolong antri, Dik," kata seorang ibu yang berada di belakangnya. "Maaf, Bu, saya harus cepat-cepat. Ini juga hanya satu buku, pasti tidak akan lama. Tidak akan sampai 5 menit."
kata pemuda itu. Tidak boleh seperti itu, Nak. Kita harus membudayakan antri. Jangan kamu harus cepat-cepat. Bolehkah saya tahu alasannya? Ucap ibu itu. Iya, Kak, kita harus antri. Semua yang ada di sini juga ingin cepat dilayani. Apa Kakak tidak malu melihat seorang ibu-ibu saja bersedia mengantri? Kakak yang muda justru bertingkah sebaliknya, sahut Tia. Devi terlihat hanya diam dan mengangguk, mendengar ada suara seperti keributan. Pak Satpam pun masuk. Dia menenangkan situasi. Pemuda itu harus tetap mengantre sesuai antrian. Nomor 19. Siapakah tokoh yang menyelesaikan keributan dalam cerita tersebut? Pak Satpam. Ini kan ada anak laki-laki Pak nyerobot Satpam. antrian. Pak Satpam. Sebentar, kemudian diprotes sama ibu-ibu. Pemuda. Coba. Satpam. Pak Satpam. Oke. Lalu Tia ikut memberikan nasihat. Kemudian mendengar suara keributan, Pak Satpamnya masuk. Beliau menenangkan situasi. Oke. Berarti di sini yang betul adalah Pak Satpam. Nomor 20. Apa saja peristiwa yang dialami Tia dalam cerita? Mencari dan membeli buku bersama Devi. Benar atau salah? Benar. Nah, Nomor benar. 20 yang Benar. pertama. Benar ya. Oke. Kemudian dinasehati oleh seorang ibu yang antre. Ibu itu menasihati siapa sih? Tia atau si pemuda itu? Pemuda. Oke. Kemudian yang C ikut menegur pemuda yang menyerobot antrian. Iya. Benar. Setelah ibu-ibu itu Benar. menegur, kemudian Benar. Tia ikut menegur. Oke. Sekarang soal nomor 21. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya. Sekarang soal nomor 21. Dalam cerita, seorang pemuda mengatakan, hanya 1 buku, pasti tidak akan lama. Dia ini ya. Dia termasuk egois nggak sih? Intan telah membaca cerita tersebut. Menurutnya, perkataan tersebut tidak dapat dibenarkan. Apa alasan yang mendukung pendapat Intan berdasarkan isi cerita? Yang A. Semua orang yang mengantri juga ingin cepat dilayani. Nomor 20 tadi jawabannya 1 dan 3. Sekarang 21 yang pernyataan A mendukung atau tidak mendukung? Mendukung. Mendukung Ya. Dan usianya, Mendukung. iya, ingin cepat-cepat dilayani. Kemudian yang B mengantre membutuhkan kesabaran setiap orang. Nah, tapi di sini yang ditekankan itu sebentar. Mendukung pendapat Intan ya. Oke, yang di sini ditekankan adalah hanya 1 buku, pasti tidak akan lama. Mengantre membutuhkan kesabaran setiap orang.
Tapi di sini yang ditekankan itu sabar, kesabaran. Sebenarnya masuk juga ya, mendukung juga ya. Si pemuda tadi itu minta didahulukan karena memang dia tidak sabar. Karena dia merasa ini loh hanya satu buku, 5 menit, 5 menit, ini nggak sampai 5 menit juga udah selesai. Oke, benar ya. Yang B benar. Kemudian yang C, aturan antrean harus dihormati oleh semua orang. Mendukung. Jadi jawabannya mendukung, mendukung, mendukung. Mendukung semua. Mendukung semua. Oke. Maya. Lanjut ke soal berikutnya. Wah, apa ini ya? Ini ada gigi nih. Nah, ini nih. Kenapa kita tidak boleh malas menyikat gigi? Ini adik-adik kalau mau bangun, mau tidur, malas sikat gigi, kita perhatikan, kita baca teks ini betul-betul. Apakah kamu sering lupa menyikat gigi sebelum tidur? Kenapa kita tidak boleh malas menyikat gigi? Bayangkan, bayangkan jika kita tidak memiliki gigi. Kita hanya bisa makan makanan lunak saja. Makanan yang tidak perlu digigit atau dikunyah, seperti bubur. Oleh karena itu, kita harus merawat gigi. Faktanya, gigi kita terdiri dari banyak lapisan loh. Dentin. Dentin, yang pertama enamel dulu ya. Enamel, lapisan terluar gigi berupa cangkang. Lapisan ini sangat keras melebihi tulang. Namun, jika enamel rusak, ia tidak bisa memperbaiki diri. Kalau giginya sudah bolong, ya bolong. Yang kedua, dentin. Dentin berisi lubang-lubang kecil. Lubang itu terhubung dengan saraf gigi. Jika enamel rusak, suhu panas atau dingin bisa masuk ke gigi. Hal itu menimbulkan rasa sakit atau sensasi nyut-nyutan. Kalau enamelnya rusak nih, giginya jadi sensitif. Lalu yang ketiga, pulpa. Bagian ini sangat sensitif. Di dalamnya ada pembuluh darah dan saraf. Bayangkan jika kita tidak menyikat gigi. Bakteri jahat suka memakan sisa gula. Misalnya sisa kue, keripik, roti, permen, dan yang lainnya. Mereka melepaskan asam yang membuat gigi kita berlubang. Mengerikan ya? Yuk, rajin menyikat gigi sebelum tidur. Jangan lupa juga menyikat gigi setelah bangun tidur. Sekarang soal nomor 22. Apa penyebab gigi berlubang? Bakteri melepas. Yang pertama, rusaknya enamel pada gigi. Yang A itu dia sebab atau akibat. Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang pertama, rusaknya enamel pada gigi itu sebab atau akibat? Sebab. Akibat. Akibat. Oke. Berarti dua-dua salah ya.
Dua-dua yang A salah. Yang B, enamel gigi tidak sekuat tulang. Oh, di situ dijelaskan tuh. Enamel itu lebih dari tulang. B salah karena tidak sesuai dengan teks. Kemudian yang C, pembuluh darah dan saraf sensitif. Oh enggak, tidak ini. Ini salah juga yang C. Berarti yang benar adalah yang dadu. 21 tadi itu jawabannya mendukung semua, Kak. Tadi ada yang tanya. Oke. Lanjut. 23. Apa yang terjadi pada gigi jika tidak dirawat dengan baik? Yang pertama, gigi akan menjadi Gigi rusak akan dan menjadi rusak dan bolong. gigi akan ditumbuhi oleh bakteri. Oh, benar ya. Akan ditumbuhi oleh bakteri Ah, dan punya makanan lebih lama. Itu bergantung pada jenis makanannya itu. 2 salah. Yang ketiga, gigi akan ditumbuhi oleh bakteri sisa makanan. Oh, tadi ya yang asam-asam tadi ya. Oke, jawabannya nomor 23 adalah 1 dan 3. Sekarang nomor 24. Apa fungsi tanda panah pada gambar teks tersebut? Oh, fungsi tanda panah pada teks. Oke. Coba kita kembali ke teks dulu supaya anak-anak tanda panah yang dimaksud itu ini loh, yang warna hitam-hitam itu loh. Hmm, ini, ini, ini. Nah, sekarang ditanyakan oleh soalnya, fungsinya apa kira-kira? Oke. 24 yang A. Mempermudah melihat perbedaan kondisi gigi tiap orang. Apakah tanda panah itu berfungsi untuk mempermudah melihat perbedaan gigi setiap orang? Benar atau salah kira-kira? 24 yang pertama? salah. Salah ya. Yang B menunjukkan lapisan-lapisan gigi yang sedang dijelaskan. Benar atau salah? Benar. Oke. Kemudian yang ketiga. Menggambarkan bentuk dan fungsi dari setiap gigi manusia. Bentuk dan fungsi. Bentuk dan fungsi. Coba. Bentuk dan fungsi. Salah. Apakah tadi itu mencakup bentuk dan fungsi? Kita cek. Di sini tidak dijelaskan fungsi ya. Enamel set. Nah, namun kalau enamel rusak pulpa juga gitu tidak dijelaskan fungsinya apa. Yang dentin juga iya. Jadi hanya dijelaskan bentuknya dan pengertiannya, deskripsinya. Oke, berarti jawabannya adalah salah, benar, salah. SBS. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Surat untuk sahabat. Senyum itu enggan lepas dari bibirmu. Ketika kau melihat kedatanganku, uluran tanganmu menyambutku untuk selalu bersama dan saling memegang erat.
menghadapi segala suka maupun duka. Bila sesekali kau marah, itu karena aku tak mau memahamimu. Bila sesekali aku berbuat salah, maafkan selalu terbuka untukku. Oh, maafmu selalu terbuka untukku. Kata terima kasih kuanggap lebih manis daripada kata maaf. Untuk segala keceriaan yang selalu kau bagi, untuk segala ketulusan hati yang selalu kau beri, dan untuk kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Bila kita dewasa nanti, dan jarak juga waktu memisahkan kita, satu harapku dalam hati, kata persahabatan tidak akan pernah menjadi sebuah kenangan. Soal nomor 25, lari mana saja yang menunjukkan kerinduan. 25. Kerinduan. Senyum itu enggan lepas dari bibirmu. Apakah itu menunjukkan kerinduan? Betul ya. Mungkin dia rindu sama senyumnya. Oke, betul. Sekarang yang kedua, uluran tanganmu menyambutku. Apakah itu menunjukkan kerinduan? Bukan. Bukan. Iya. Coba Kak. Bukan. Coba kita cek di bait pertama. Senyum itu enggan lepas dari bibirmu. Berarti dia kan senyum terus toh. Ketika kau melihat kedatanganku. Jadi temannya datang, temannya tadi menyambut dengan senyum. Kemudian uluran tanganmu menyambutku. Mungkin dia bersalaman. Itu bahasa tubuh. Untuk selalu bersama dan saling berpegang erat. Oh, dia mengulurkan tangannya untuk selalu bersama dan saling berpegang erat menghadapi segala suka maupun duka. Berarti ini termasuk, Kak. Oke. Kemudian yang ketiga, maafmu selalu terbuka untukku. Maafmu selalu terbuka untukku. Coba, ini ada di bait kedua. Bila sesekali kau marah, itu karena aku tak mau memahamimu. Bila sesekali aku berbuat salah, maafmu selalu terbuka untukku. Berarti dia menerima sahabatnya ya. Berarti itu penyelesaian masalah, Kak. Berarti yang benar ini 1, 2, 3-nya dia tidak menunjukkan kerinduan. Oke. 1 dan 2 ya, nomor 25. Kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Makna pada larik puisi tersebut adalah, kira-kira yang mana ya, 26 ya? Lambang hubungan abadi tetap kuat meski waktu atau jarak memisahkan. Lambang hubungan abadi. Coba. Kak, Kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. larik tuh apa, Kak? Lari itu baris. Oh, Coba kita cek, Kak. Karena kita itu kalau memahami puisi harus memahami secara utuh. Kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Dia ada di bait keberapa ya? Oh, ketiga lari yang keempat. Kata terima kasih kuanggap lebih manis. 25 tadi 1 dan 2. Kata terima kasih kuanggap lebih manis daripada kata maaf. Untuk segala keceriaan yang selalu kau bagi, untuk segala ketulusan hati
yang selalu kau beri, dan untuk kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Wah, oke, ini berarti ini ya, eh, ucapan terima kasih ya. Yang tak pernah lekang oleh masa. Jadi di sini juga ada tentang waktu ya. Yang pertama, simbol penerimaan dukungan dan rasa aman dalam persahabatan. Ini bisa masuk ini. Yang pertama, tapi kalimat itu ada lari tersebut, ada keterangan waktunya juga yang tak akan pernah lekang oleh masa. Nah, di sini dia tidak menyebutkan tentang waktu. Kemudian sekarang yang B, ungkapan kebahagiaan saat bertemu seseorang yang tidak lama bertemu. Ini lebih ke ucapan terima kasih sih. Yang ketiga, penghargaan dan rasa syukur sebagai hal yang berkesan dalam persahabatan. Penghargaan dan rasa syukur. Tapi di sini ini lebih ke kesetiaan yang tak lekang oleh masa. Kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang dadu. Lambang hubungan abadi karena di situ terdapat kata kesetiaan. Tetap kuat meski waktu atau jarak memisahkan. Di situ ada kata lekang oleh waktu. Oke, jawabannya yang 4, yang dadu. Sekarang yang 25. Pesan yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut adalah 1. Persahabatan membuat seseorang harus mengalah demi menjaga hubungan. Mengalah? Nah, kalau terus-terusan masuk yo ngalah. Berarti kurang tepat. Oke. Sekarang yang B. Persahabatan harus selalu diutamakan di atas hubungan dengan keluarga. Ini kurang tepat. Ini berarti dia mengorbankan semua hal ini. Tidak boleh. Kemudian Emang jawabannya apa ya, Kak? yang apa? 26. Iya. Dadu. Yang keempat. Kemudian yang ketiga, persahabatan membutuhkan pengertian, kesetiaan, dan saling menghargai. Ini bisa jadi nih. Kemudian yang dadu, persahabatan sering diuji oleh konflik sehingga tidak selalu bertahan. Tapi di sini terdapat kalimat kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Oke, jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 28. Oh, kerupuk. Kerupuk pelengkap makanan yang mendunia. Berbagai jenis kerupuk di Indonesia. Ada kerupuk bawang, kerupuk udang, kerupuk kulit, rengginang, kerupuk putih, kerupuk Kerupuk ikan, ikan, kerupuk kerupuk melarat, melarat, kerupuk kerupuk gandar. Oke. Kerupuk bukan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Kerupuk adalah pelengkap makanan, bahkan menjadi bahan utama di hidangan. Teksturnya renyah, rasanya gurih, dan harga yang relatif murah sebagai alasannya. Kerupuk sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10 yang tertulis di prasasti Batu Pura. Kerupuk yang paling tua dan sudah lama dikonsumsi adalah rambak.
Kerupuk Indonesia juga digemari di luar negeri loh. Nilai jualnya ke luar negeri pada tahun 2021 lebih dari 35 juta dolar Amerika Serikat. Banyaknya ekspor kerupuk mencapai lebih dari 22 juta kilogram. Oleh karena itu, kerupuk asal Indonesia semakin mendunia. Soal nomor 28. Apa nama kerupuk yang sudah dikonsumsi sejak lama? Berarti yang paling tua. Ramba. Ramba ya? Ramba. 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 Iya, ada di kota ini ya. Oke, Ramba. Mm-mm. Ramba. Oh, Ramba itu yang kerupuk kulit itu ya. Oke. Ternyata itu kerupuk tertua. Lanjut 29. Mengapa kerupuk asal Indonesia semakin mendunia? Kenapa ya? 29. Memiliki nilai jual ke luar negeri. Alhamdulillah. Memiliki nilai jual ke luar negeri hingga puluhan juta dolar. Apakah benar? Benar. Benar ya, 35 juta dolar ya. Oke, benar. Yang A benar. Kemudian yang B, sudah ada di Indonesia ke 10. Tapi di sini yang dimaksud adalah kenapa kok semakin mendunia? Kalau yang B itu kan menekankan karena sudah legend gitu ya, sudah lama. Nah, tapi meskipun sudah lama, kalau dia tidak diekspor ke luar negeri, kan tidak bisa mendunia. Ya kan? Jadi ini salah. Kita tidak berbicara soal A dan C. yang dikirim ke luar negeri lebih dari 20 juta kilogram. Betul. Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oh, A dan C. Sekarang nomor 30. Mengapa terdapat gambar berbagai jenis kerupuk pada teks tersebut? Yang pertama, menggambarkan aneka ragam kerupuk yang terdapat di Indonesia. Jadi Betul. kan. Benar. Benar ya. Oke, ini loh. Betul, kerupuk betul. rambutnya. Betul. Ini loh. Betul. Yang B, menginformasikan macam-macam kerupuk yang dikenal di Indonesia. Betul. Benar. Benar juga. Yang C, memberikan informasi tentang bahan-bahan kerupuk di Indonesia. Tapi tadi tidak menyinggung soal bahannya ya. Tidak dijelaskan ini pakai tepung apa, pakai garamnya seberapa. Salah. Oh, soalnya udah habis ya. Waktunya tinggal 5 menit. Adakah pertanyaan? Tidak. Ada. Tidak. 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 Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Non-muslim menyesuaikan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Lukas. Bersama kita sore hari ini. Alhamdulillah. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Wes rampung iki Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Miss. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anas, mana Kak? Baik, kasih Kak. Jangan Ya, sampai ketemu lagi. Asik yang Ya. arti. Makasih, Miss. Keluar dari Asik.